Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa usikum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita memasuki juz yang ke-19, dimulai pada ayat 21 surat Al-Furqan, juga berisi semua surah Asy-Syu'ara, dan berakhir pada ayat 55 surat An-Naml. Surah Al-Furqan melengkapi tema kualitas orang beriman sejati yang tercakup dalam dua surah sebelumnya, yaitu surah Al-Mu'minun dan surah An-Nur. Surah Asy-Syu'ara dan surah An-Naml fokus pada kisah para nabi. Tetapi masing-masing surah berisi tipe kisah yang berbeda. Surah Asy-Syu'ara berfokus pada negeri-negeri yang dihancurkan, yang disebabkan mendurhakai para rasul. Sedangkan surat An-Naml berfokus pada keberhasilan Nabi Sulaiman dalam misinya. Di antara keduanya, kita melihat perbedaan akhir dari mereka yang mengikuti para rasul dan mereka yang menolaknya. Ayat pembukaan juz 19 menunjukkan tipikal alasan yang dibuat oleh orang-orang kafir untuk tidak mengikuti kebenaran. Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami berkata, mengapa bukan malaikat yang diturunkan kepada kita? Atau mengapa kita tidak dapat melihat Tuhan kita? Sungguh mereka telah menyombongkan diri dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Hadirin, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini diikuti oleh serangkaian ayat yang menggambarkan penyesalan yang dalam bagi orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Diakhiri dengan keluhan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam bahwa umatnya tidak menganggap serius untuk mempelajari Al-Quran. Hadirin, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh? Karena di dalam surah Al-Furqan ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasul, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura." Berkata Rasul, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rabbi, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku itu telah menjadikan Al-Quran itu terabaikan." Dan terbukti di masa sekarang, hadirin. Semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Dan terbukti di zaman saat ini, ketika memasuki bulan Ramadan, Masya Allah, orang-orang berlomba-lomba untuk membaca, merenungkan, dan mentadabburi Al-Quran. Tetapi ketika bulan Ramadan sudah lewat, Al-Quran diletakkan di lemari yang paling atas. Sudah tidak dibaca lagi. Semoga kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Hadirin, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah menjadikan kita
termasuk orang-orang yang serius mempelajari Al-Quran, agar kita termasuk orang-orang yang selalu termotivasi dengan Al-Quran. Ada baiknya kita membaca tentang keutamaan-keutamaan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, agar tergugah hati kita, supaya kita selalu dekat dengan Al-Quran. Hadirin, ada 25 hadis yang menerangkan tentang keutamaan-keutamaan orang yang berinteraksi dengan Al-Quran. Saya akan menyebutkan beberapa hadis saja, dan kita telah mendengar dari para ustadz atau ustadzah, dari para khatib, dari para penceramah. Hadis yang pertama adalah khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini adalah legitimasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian hadis yang berikutnya adalah Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang nanti pada hari kiamat sebagai memberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Kemudian hadirin, hadis yang lain, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya dengan 10 kebaikan. La aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Dikali 10. Masya Allah, di bulan Ramadan, kalau kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kita setiap hurufnya 10 pahala. Kalau tahun lalu, puasa tahun lalu, kita bisa menghatamkan 1 kali hatam, semoga tahun ini kita bisa menghatamkan 2 kali. Kalau tahun lalu kita bisa menghatamkan 2 kali hatam, semoga di bulan puasa tahun ini kita bisa menghatamkan 3 kali. Dan seterusnya. Kata sahabat Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sungguh rugi, sungguh teramat rugi orang-orang yang setiap harinya tidak membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan berlipat-lipat pahala. Rugi sekali. Ya. Maka dari itu, semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, yang dekat dengan Al-Quran. Karena kita tahu Al-Quran akan menjadi cahaya di dunia dan di akhirat. Terlebih ketika kita meninggal dunia, yaitu di dalam kubur kita. Hadirin, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingatlah pada hari ketika orang-orang zalim menggigit 2 tangannya seraya berkata, seandainya saja aku mengikuti jalan Rasul, oh,
celaka aku. Seandainya saja aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah membawa aku menjauh dari pesan Al-Quran setelah Al-Quran datang kepadaku. Dan setan itu memang selalu menjadi pengkhianat dan musuh yang nyata bagi manusia. Dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini terabaikan." Hadirin, 2 hari yang lalu, ada dari ibu-ibu bertanya, "Ustadz, ketika ada anak yang kita didik, ada seorang anak yang dari kecilnya kita didik dengan didikan Islami, tetapi ketika sudah dewasa, dia jauh dari kehidupan Islami. Terkadang membantah orang tua, terkadang melawan orang tua. Apakah ini adalah salah orang tuanya atau apa?" Hadirin, ini adalah pengingat kepada kita. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang salah, maka kita akan terpengaruh dengannya. Di dalam ayat ini, oh celakalah aku. Seandainya saja aku tidak menjadikan si fulan itu sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah membawa aku menjauh dari pesan Al-Quran setelah Al-Quran datang kepadaku. Maka dari itu, marilah kita selalu menasehati anak kita, memberi pesan kepada anak kita. Bergaul memang bergaul kepada siapa saja, hadirin. Tetapi kita lihat agamanya juga. Kalau agamanya bagus, insya Allah anak kita juga bagus. Tetapi kalau teman dari anak kita itu agamanya buruk, maka anak kita bisa terpengaruh dari hal-hal yang buruk. Hadirin, mungkin sulit untuk memahami mengapa beberapa orang menolak pesan kebenaran. Bahkan ketika pesan itu sudah sangat jelas bagi mereka. Al-Quran mengingatkan kita di sini bahwa mereka itu seperti binatang ternak. Yang berarti mereka hanya mengikuti pemimpin mereka tanpa berpikir kritis atau refleksi diri. Atau apakah kamu mengira bahwa kebanyakan dari mereka itu mendengar atau mengerti? Mereka itu hanyalah seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Bapak dan Ibu, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengunci dalam ayat penutup surah ini kemudian mengingatkan kita bahwa Allah Azza wa Jalla tidak membutuhkan kita. Tetapi kitalah yang membutuhkannya. Dan bahwa menolak kebenaran hanya akan merugikan diri kita sendiri. Katakanlah, Tuhanku tidak akan mengindahkan kalian kalau bukan karena ibadah kalian. Tetapi bagaimana kalian beribadah kepadanya, padahal kalian sungguh telah mendustakannya. Karena itu, kelak pasti akan terjadi azab yang ditimpakan untuk kalian. Bapak dan Ibu, rangkaian ayat penutup di surat ini menyoroti sifat-sifat orang beriman sejati. Yang dapat kita simpulkan sebagai kerendahan hati, menghindari pertengkaran, salat malam, merenungkan akhirat, kedermawanan, menghindari dosa besar, bertobat dari masa lalu, menghindari membuang-buang waktu, dan berdoa memohon bimbingan untuk diri dan keluarga.
Kualitas-kualitas ini melengkapi atribut yang telah disebutkan dalam surah Al-Mu'minun dan membantu seseorang mencapai tingkat spiritualitas yang lebih tinggi. Surah Asy-Syu'ara adalah kisah puitis indah yang berfokus pada kisah-kisah bangsa-bangsa yang dibinasakan. Setiap cerita diceritakan dengan irama yang kuat, dengan penekanan pada bagaimana orang-orang menolak utusan mereka. Orang-orang menolak utusan mereka dan hasil akhir dari penolakan tersebut. Surah ini menceritakan kembali kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, dan Syuaib dengan fokus pada bagaimana kaum mereka menolak mereka dan akibat dari penolakan para rasul tersebut. Ini adalah surah Makkiyah yang diwahyukan untuk menunjukkan kepada orang-orang kafir Mekah hasil akhir dari penolakan terhadap seorang rasul. Hadirin, ya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam surah Al-Furqan kita melihat bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan mengeluh pada akhir zaman tentang orang-orang yang tidak menganggap serius Al-Quran. Surat Asy-Syu'ara dimulai dengan pengingat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak terlalu tertekan karena memikirkan orang-orang seperti itu. Karena setiap orang bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Boleh jadi kamu akan membinasakan dirimu sendiri dengan kesedihan karena mereka penduduk Mekah tidak juga beriman. Hadirin, fitur unik dari surah ini adalah pengulangan ayat-ayat berikut pada akhir setiap cerita. Sungguh pada yang demikian itu terdapat suatu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha perkasa, lagi maha penyayang. Dalam ayat-ayat ini, baik rahmat dan kekuasaan Allah ditekankan dengan namanya Al-Aziz yang maha perkasa dan Ar-Rahim yang maha penyayang. Ini adalah pengingat bagi kita bahwa dalam setiap cerita kita selalu melihat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan orang-orang yang beriman kepada mereka. Selain juga murkanya terhadap orang-orang kafir. Sangat mudah untuk melihat surah ini hanya dari perspektif hukuman, melupakan bahwa dalam setiap cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyelamatkan orang-orang beriman dan memberi mereka kemenangan yang menunjukkan kuasa dan rahmat-Nya. Hadirin, juz 19 berakhir pada surat An-Naml yang berfokus pada kisah Nabi Sulaiman. Selanjutnya kita memasuki juz ke-20. Juz 20 dimulai dengan ayat 56 surah An-Naml dan berakhir pada ayat 45 surah Al-Ankabut. Di antaranya terdapat surah Al-Qasas. Kisah para nabi terus mengalir melalui juz ini sebagai tema inti, tetapi fokusnya bergeser ke ujian hidup dan bagaimana menghadapinya. Surah An-Naml berfokus pada kisah indah Nabi Sulaiman dan dakwahnya kepada kaum Saba. Ini adalah kisah yang indah, yang layak untuk direnungkan. Pelajaran utama yang dapat kita ambil dari kisah ini
adalah pentingnya bersyukur di saat-saat luang. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan berkah dan kemenangan, beliau selalu menjawab dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tersenyum dan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah ilham kepadaku untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 59 sampai 66 adalah bagian yang indah tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, mari kita luangkan waktu untuk melafalkan ayat-ayat ini, membaca terjemahannya, dan merenungkan artinya. Katakanlah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahtera atas hamba-hambanya yang terpilih. Apakah Allah yang lebih baik atau apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Bukankah Dia yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit untukmu? Dengannya kami tumbuhkan kebun-kebun yang penuh keindahan. Kamu tidak akan mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah ada Tuhan lain di samping Allah? Tapi mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Bukankah Dia menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, yang mengalirkan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menempatkan gunung-gunung di atasnya, dan menjadikan pemisah di antara dua lautan? Apakah ada Tuhan lain di samping Allah? Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Hadirin, bukankah Dia yang menjawab doa orang yang dalam kesulitan ketika dia berdoa kepadanya dan menghilangkan kesusahan dan menjadikan kalian khalifah di bumi ini? Apakah ada Tuhan lain di samping Allah Subhanahu wa taala? Sedikit sekali nikmat yang kalian ingat. Bukankah Dia yang membimbing kamu melalui kegelapan di darat dan di laut, dan mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya? Apakah ada Tuhan lain di samping Allah? Maha tinggi Allah atas apa yang mereka persekutukan. Bukankah Dia yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya, dan yang memberimu rizki dari langit dan bumi? Apakah ada Tuhan lain di samping Allah? Katakanlah, kemukakanlah bukti kebenaran kalian jika kalian memang orang-orang yang benar. Katakanlah, tidak ada sesuatu pun di langit atau di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan, bahkan pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Bahkan mereka ragu tentang hal itu. Bahkan mereka buta akan hal itu. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat 89 Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang membawa suatu kebaikan, maka dia akan menerima yang lebih baik dari yang dibawanya itu. Dan mereka akan aman dari kengerian yang dahsyat, dari huru-hara hari kiamat. Ayat ini berkaitan dengan kisah Nabi Musa yang akan selamat dari kengerian hari akhir karena kesalahannya. Surat-surat sebelumnya juga
dimulai dan diakhiri dengan deskripsi kengerian hari akhir. Surat ini menunjukkan kepada kita bagaimana melindungi diri kita sendiri pada hari itu. Hadirin, kita tahu kita hanya bisa mempertanggungjawabkan amalan diri kita sendiri. Di sana kita sibuk, di padang mahsyar kita sibuk untuk memikirkan diri kita sendiri. Maka dari itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan urusan kita di dunia dan di akhirat dan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Surat Al-Qasas berfokus pada kisah Nabi Musa. Kisah ini menunjukkan kepada kita kekuasaan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Musa sebagai bayi tak berdaya di dalam air dan dia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun dengan segala kekayaan dan kekuasaannya pada akhirnya juga ditenggelamkan oleh air. Ini menunjukkan kepada kita bahwa siapapun yang Allah ingin lindungi, tidak ada yang bisa menyakitinya. Dan Allah mengendalikan segalanya. Hadirin, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di negeri itu, yaitu Mesir. Dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi negeri. Surah Al-Qasas menunjukkan kepada kita tentang ujian dilalui oleh Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya sebelum mencapai kemenangan dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula surat Al-Ankabut dimulai dengan peringatan bahwa kita akan diuji memisahkan yang benar dari yang munafik. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan dengan mengatakan kami telah beriman tanpa diuji? Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan dia pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Surat Al-Qasas memberi kita contoh Fir'aun yang memiliki rasa aman palsu dalam kekuasaannya sendiri. Haman yang memiliki rasa aman palsu dalam kekuasaan Fir'aun. Dan Qarun yang memiliki rasa aman palsu dalam kekayaannya. Ketiganya kehilangan segalanya dalam semalam. Surat Al-Ankabut di akhir juz ini memberi kita perumpamaan sempurna tentang rasa aman palsu itu, yaitu jaring laba-laba. Hadirin, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung, perumpamaan orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling rapuh adalah rumah laba-laba. Seandainya mereka tahu, niscaya mereka tidak akan beribadah kepadanya. Niscaya mereka tidak akan menyembah kepadanya. Hadirin, semoga kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan lainnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Indira Rahmawati. Kami perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan. Lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apa maksudnya Ustadz yang terkandung dalam surat Al-Furqan ayat 23? Baik, bagus sekali pertanyaan Ibu Indra, Masya Allah. Dan ini terkadang ada orang-orang yang beriman, ada orang-orang Islam, ada orang-orang Islam yang imannya kurang. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada seorang muslim pernah bertanya kepada kami, Anda seorang ustadz, kok Bapak bisa tahu? Kok Bapak bisa tahu saya seorang ustadz? Dilihat dari penampilan. Oh, baik. Ustadz, saya mau tanya Ustadz. Saya mau tanya kepada Ustadz, kata Bapak tersebut. Ustadz kenal dengan Bunda Teresa? Siapa itu, Pak? Saya nggak kenal, Pak. Saya tidak kenal, Bapak. Bunda Teresa itu orang yang paling baik terhadap manusia, Ustadz. Orang yang baik terhadap sosialnya tinggi kepada manusia. Kepada siapapun. Kepada siapapun. Kemudian Ustadz kenal dengan siapa lagi? Orang-orang yang non-muslim yang selalu baik kepada manusia. Misalkan Bunda Teresa tadi, ya, saya lupa apa yang ditanyakan oleh orang tersebut. Dia menyebutkan beberapa nama non-muslim tetapi baik kepada manusia. Baik. Kemudian Bapak ini mempertanyakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian supaya kita selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mempertanyakan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bapak ini mengatakan mempertanyakan tentang keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, saya itu enggak rela kalau Bunda Teresa ini masuk neraka. Dia baik sama manusia. Tetapi kenapa dia masuk neraka? Di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Bapak itu bertanya seperti itu, Bapak Ibu. Bapak itu meragukan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Punten Bapak, maaf Bapak. Bapak ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa taala? Iya. Di mana letak keadilan Allah, Ustaz? Kalau Allah itu Maha Adil. Sedangkan Bunda Teresa itu adalah orang yang baik. Baik, Bapak. Bapak Muslim kan? Insya Allah saya Muslim, Ustaz. Insya Allah saya Muslim. Baik. Bapak, di dalam surat Al-Furqan, ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal." Di sini letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Ketika ada seorang non-muslim yang mereka baik kepada manusia, Allah langsung membalas kontan di dunia. Bapak Ibu, kita tahu bahwasannya kalau kita bersedekah, satu kali bersedekah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan 700 kali lipat. Jikalau Bunda Teresa itu mengeluarkan uangnya untuk kebaikan manusia, 10 juta, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya langsung kontan di dunia ini, 700 kali lipat. Ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala dan letak keadilan Allah Subhanahu wa taala di situ. Tetapi Bapak, masih ada ayat selanjutnya, masih ada sambungan ayatnya, faja'alnahu haba'am mansura. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal mereka seperti debu-debu yang berterbangan. Hadirin, ketika di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amal-amal mereka debu-debu yang berterbangan. Hadirin, kalau ada timbangan, kalau timbangan bentuknya seperti ini ya hadirin, punten. Kalau ada timbangan yang sebelah kanan berisi pasir yang melekat di dalam timbangan itu. Pasirnya melekat, nempel pada timbangan itu. Kemudian sisi yang sebelah kiri pasirnya berterbangan, tidak melekat.
Yang bisa ditimbang yang mana hadirin? Pasti yang melekat. Pasir yang melekat pada timbangan. Artinya apa? Amal mereka ketika di akhirat itu sia-sia. Karena tidak bisa ditimbang. Karena terbang-terbangan. Bagaimana bisa ditimbang kalau terbang-terbangan amalnya? Debunya berterbangan. Karena tidak bisa ditimbang hadirin. Ya. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka bersedekah, ketika mereka berzakat, ketika mereka berinfak, maka itu adalah pemberat timbangan bagi mereka. Adapun orang-orang yang non-muslim, ketika mereka berinfak, bersedekah, mengeluarkan hartanya untuk kebaikan manusia, amalan mereka ketika di akhirat sia-sia karena tidak bisa ditimbang. Letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, wa qadimna ila ma amilu min amal. Allah Subhanahu wa taala membayar kontan ketika di dunia. 10 juta dibalas sama Allah Subhanahu wa taala 700 kali lipat. Hadirin, syarat diterimanya ibadah. Syarat diterimanya ibadah adalah pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, kalau kita lihat Bunda Teresa atau yang sejenisnya, apakah Bunda Teresa itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Berarti gugur. Tidak akan diterima amal ibadahnya. Letak keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membayar kontan di dunia. Demikian, Ibu Indira, semoga bisa menjawabnya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada pertanyaan dari Bu Fitri. Inti dari pertanyaannya adalah selama bulan Ramadan kita jadi lebih aktivitas ibadahnya lebih rajin, lebih khusyuk, maupun dalam tadabbur Al-Quran. Bagaimana untuk menjaga agar 11 bulan ke depannya tetap istiqomah, Ustadz? Baik, bagus sekali pertanyaannya Ibu, Masya Allah. Bu Fitri, terima kasih. Hadirin yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika bulan Ramadan, Masya Allah, iman kita meningkat. Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala menuntun kita untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hari ke hari sampai akhir bulan Ramadan, kita selalu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana cara menjaga istiqomah ketika di luar bulan Ramadan? Ada perkataan yang menarik hadirin dari Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Tanda-tanda bahwa amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ulangi. Tanda-tanda kalau amalan kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika di luar bulan Ramadan, kita mengerjakan apa-apa yang ada di dalam bulan Ramadan. Walaupun sedikit. Walaupun sedikit. Ya. Karena amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tetapi istiqomah. Sedikit tetapi istiqomah. Continue, berkesinambungan. Di bulan Ramadan kita bisa tahajud beberapa rakaat.
bahkan 23 rakaat dengan witirnya tentu. Tetapi di luar bulan Ramadan, kita bisa mengerjakan hal-hal amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Kalau kita tidak bisa mengerjakan sholat tahajud 11 rakaat dengan witir, Bapak Ibu, usi nafsi wa usikum bitaqwallah, saya berwasiat kepada diri saya pribadi dan kepada jamaah sekalian, kita mengamalkan atau mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat plus witir. Boleh Ustadz? Boleh. Silakan. Boleh. 2 rakaat plus witir 1. Tapi berkesinambungan Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW tidak suka terhadap orang-orang yang mengerjakan amalan sholat tahajud. Hari ini dia mengerjakan 11 rakaat dengan witir, tetapi sebulan berikutnya tidak mengerjakan. Selama sebulan tidak mengerjakan. Nabi Muhammad SAW tidak suka dengan perbuatan orang seperti ini. Karena sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit tetapi berkesinambungan. Kalau kita tidak bisa menghatamkan 2 kali atau 3 kali seperti di bulan Ramadan, ada baiknya kita selalu membaca Al-Quran, mendawamkan membaca Al-Quran minimal sehari 1 halaman. Minimal sehari 1 halaman. Kalau tambah, silakan. Itu lebih bagus. Tapi berkesinambungan Bapak Ibu. Kemudian, ketika kita di bulan Ramadan, Masya Allah, selalu bersedekah dengan nominal yang besar, Bapak Ibu, di luar bulan Ramadan, minimal kita bisa mengeluarkan harta kita 2,5% setiap bulannya. Yang penting berkesinambungan, Bapak Ibu. Ya. Saya ulangi Bapak Ibu, Imam Az-Zahabi mengatakan bahwasannya salah satu tanda bahwa amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan di luar bulan Ramadan seperti kita mengerjakan di dalam bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu, semoga bisa menjawabnya. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya Ibu Yanti Nurdin, silakan ingin bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ustadz maaf saya nanya terus karena teman-teman belum ada yang tanya. Jadi tadi waktu baca Al-Quran saya kan tiba-tiba air matanya berlinang. Terus Ustadz jelasin kan baca Al-Quran itu nanti di hari akhir atau di alam kubur. Terus ada kebaikan 1 huruf 10 kebaikan. Yang saya ingin tanyakan, apakah Al-Quran itu merupakan pedoman umat manusia dan apakah juga dia sebagai penyembuh penyakit, baik penyakit hati atau penyakit jasmani, dan apakah Al-Quran tersebut bisa cemburu apabila kita tidak membaca dia sehari saja ya Allah. Mohon nasihat dari Ustadz Nana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usi nafsi wa usikum bitaqwallah. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sungguh rugi orang-orang yang tidak membaca Al-Quran setiap harinya Bapak Ibu. Rugi sekali. Kalau Al-Quran per hurufnya Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya 10. Bapak Ibu, tolong bedakan Al-Quran dengan Al-Quran. Al-Quran sama Al-Quran. Kalau Al-Quran, Masya Allah, 1445 tahun yang lalu Allah turunkan. Umurnya sudah 1445 tahun. Tetapi sampai akhir zaman, Al-Quran terus dibaca
oleh orang muslim dan muslimah. Kalau Al-Quran, koran yang minggu lalu saja pasti nggak mau dibaca. Karena sudah tidak relevan lagi. Tetapi kalau Al-Quran, insya Allah sangat-sangat relevan terhadap perkembangan zaman. Sampai akhir zaman. Sangat relevan. La raiba fih hudal lil muttaqin. Ini yang ditanyakan oleh Bu Yanti. Tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Ibu. Al-Quran itu nanti akan menjadi cahaya ketika di kuburan kita. Di kubur kita. Akan menemani kita selama kita di dalam kubur. Bagaimana bisa? Karena kita selalu membacanya. Hadirin, di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, surat Al-Baqarah dan Ali Imran nanti akan datang kepada para pembacanya ketika di padang mahsyar. Kita tahu di padang mahsyar itu, matahari hanya berjarak 1 mil. Sangat panas sekali, membakar pada saat ketika di dunia, orang-orang yang selalu membaca surat Al-Baqarah dan Ali Imran, 2 surat ini akan menjadi seperti burung yang terbang di atas kepalanya. Artinya apa? Melindungi dia dari sengatan sinar matahari. Atau seperti awan. Awan yang mengumpul di atas kepalanya untuk melindungi dia dari sinar matahari. Masya Allah Bapak Ibu. Jadi sungguh-sungguh amat rugi orang-orang yang tidak mau membaca Al-Quran. Ya. Wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Di zaman sekarang ini terbukti ayat ini Bapak Ibu. Nabi Muhammad SAW berkata di dalam surat Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran itu terabaikan. Tidak diperhatikan lagi. Dan ini terbukti. Banyak orang-orang yang melupakan Al-Quran. Padahal Al-Quran, Masya Allah, menjadi penyembuh, obat bagi penyakitnya hati dan juga jasmani. Maka dari itu, marilah kita selalu membaca Al-Quran, Bapak Ibu. Marilah kita selalu membaca Al-Quran. Kemudian, hadirin, Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita atau menjadi hujjah. Menjadi hujjah buat kita. Al-Quran itu akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ini ketika di dunia dia telah melalaikanku, kata Al-Quran. Atau Al-Quran akan menjadikan syafaat buat kita. Ya Allah, berikan syafaat kepadanya karena di dunia dia selalu membacaku. Hadirin, tolong bedakan antara jihad dengan jihaz. Jihad pakai dal dengan jihaz pakai zai. Kalau jihad itu bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Atau membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau jihaz, gadget, HP. Jihaz, HP, gadget. Hadirin, kita tahu Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, Masya Allah. Beliau adalah orang yang paling berani. Ketika beliau pulang dari pertempuran, di salah satu pertempuran, beliau langsung menuju ke mihrabnya dan mencium Al-Quran. Dan dia berkata kepada Al-Quran, "Udhran ya Al-Quran,
Udhran ya Al-Quran, maafkanlah aku wahai Al-Quran. Syaghalanal jihad angka. Karena aku disibukkan dengan jihad, aku sedikit membacamu. Aku sedikit membacamu. Kalau kita, syaghalanal jihaz, pakai zai, angka. Karena aku disibukkan dengan gadget, karena aku disibukkan dengan HP, aku melalaikanmu. Bapak Ibu, kita pilih yang mana? Apakah kita selalu membaca Al-Quran atau melalaikan Al-Quran? Kita berpulang kepada diri pribadi. Demikian Bu Yanti, semoga bisa menjawabnya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ustadz. Sepertinya sesi tanya jawab kita akhiri, dan itu merupakan sesi tanya jawab terakhir mengingat durasi waktu Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih atas pencerahannya. Semoga bermanfaat buat kita semua, dan insya Allah kita selalu diberikan nikmat sehat hingga acara Amin, ini amin, ya sampai Rabbal selesai. Alamin. Ustadz, Assalamualaikum. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali kita ingatkan, bagi Bapak Ibu yang belum atau tidak bisa mengisi link absensi yang ada di-share di kolom chat, tidak apa-apa, Ibu Bapak bisa menulis nama dan nomor teleponnya. Nanti bagian IT kita akan mencatat, dan setiap kegiatan tadarus online ini setiap harinya sudah direkam. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup acara ini, kita juga menghimbau agar Bapak Ibu untuk terus mengikuti kegiatan tadarus online yang insya Allah akan selesai 5 hari ke depan. Jadi tetap semangat, insya Allah selalu sehat ya Bapak Ibu. Pak Romlan, mohon kesediaannya untuk menutup acara ini Pak Romlan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu sekalian kita sempurnakan acara tadarus online pada hari ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga apa yang sudah kita lakukan menjadi tambahan amal ibadah kita kepada Allah SWT dan semakin cinta kepada Al-Quranul Karim. Kita awali doa kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Al-hadiniyah wa kulinitin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayyiman wa nas'aluka khairan katsiran wa nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukra alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail rafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana innana sami'na munadiyan lil imani an aminu birabbikum amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana la rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah
innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa najina minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa basarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwab. Allahumma ja'alna minas sabirin wasadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirin wa binasa. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana warhamna lanakunanna khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilna jannata ma'al abrar ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Romlan. Semoga hari ini selalu membawa keberkahan untuk hari-hari selanjutnya, dan Bapak Ibu tetap semangat ya. Insya Allah kita 5 hari lagi selesai. Jangan lupa untuk terus hadir di jam 9 setiap harinya dan di link yang sama. Saya Indah Nurdin selaku moderator dan seluruh panitia pamit undur diri. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada sikap dan ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Assalamualaikum. Makasih Mbak Tati, Sama-sama. Ibu Nuning, Jadi, Mbak Fei, Ice, makasih. Sama-sama Mbak Yanti, salam juga untuk Indah semua. makasih Mbak Ica. Sampai besok ya, Ya, Iya. insya Allah Mbak. insya Allah. Ya. Bunda Eti, Assalamualaikum makasih Pak izin live ya. Romlan Syukur, iya. Izin live, Bu. Bu Wani, Bu Riri, Bu Oke, siapa lagi nih? Ibu Astri, kasih.